Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bertemu dengan saya di channelnya Dani Adrian. Semoga teman-teman pada sehat semua ya. Sudah lama saya tidak bikin video karena ada kesibukan lain ya teman-teman ya. Begini teman-teman ya. Di awal video tadi sudah melihat ya. Saya lagi melakukan perawatan bonsai kelapa. Rupanya malah apa tuh? Batangnya atau pelepah pohon kelapa ini malah potel, malah patah gitu. Jadi buat teman-teman ya, bila mengalami seperti ini, gak usah panik teman-teman ya. Saya nanti kasih tips bagaimana cara kita menangani bonsai kelapa kita yang patah cabang seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya berbagi tips caranya bagaimana. Jangan lupa ya teman-teman ya, dukung terus channel saya dengan cara like, subscribe, dan komennya. Oke? Penebasannya miring teman-teman, jangan rata sama ini. Oke, seperti ini teman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sebenarnya untuk menangani cabang kita yang patah, cabang bonsai kita yang patah, itu sebenarnya ada dua. Nah, ada dua cara. Kalau pengalaman saya ada dua cara untuk menangani seperti apa. Nah, untuk di video kali ini saya akan berbagi tips yang pertama. Yang kedua nanti next di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk cabang yang patah seperti itu, potel, tenang aja teman-teman. Itu pasti akan kerdil kembali dan tidak akan mati. Caranya bagaimana? Seperti ini teman-teman ya. Ini kan kita masih ada nih cabang yang tidak patah. Untuk tipe pertama ini lebih baik kita buang saja ya. Tapi harus diingat, buang jangan sampai habis. Kita habiskan, potong saja pelepah-lepah, sisakan bagian pelepahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Apabila sudah rapi seperti ini, kita melakukan perapian dengan cara tebas. Dengan cara tebas teman-teman ya. Kita harus diingat, tebas itu jangan rata ya teman-teman. Tapi kita buat miring seperti ini. Nah, kita tebas miring seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Ini kita biarkan saja dulu teman-teman. Kalau bisa ya, lebih bagus ini
kita jemur dulu di full matahari agar air habis dari bekas potongan ini cepat mengering, tidak menggenang. Apa fungsi saya potong miring? Karena agar air itu tidak menggenang di mata tunas yang ini, di mata tunas yang terpotong ini, ya. Jadi kita bagusnya potong miring seperti ini. Nanti dia akan tumbuh tunas baru lagi. Itu sih sebenarnya trik juga untuk mempercepat bonsai kelapa kita menjadi kerdil kembali. Oke teman-teman, untuk tips pertama cukup sampai di sini dulu. Seperti itu cara saya menangani bonsai kelapa kita yang patah atau potel ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa dukungannya selalu dengan cara di like. Apabila video ini bermanfaat, silakan di share bagi teman-teman semuanya ya. Terus dukung channel saya agar semakin membaik ke depannya. Jangan lupa untuk yang ingin berkomentar, silakan di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Oke teman-teman, wassalamualaikum. Salam satu hobi.